seperti ini ya kasusnya, ya. Maka yang kita lakukan pertama adalah melakukan transformasi kepada setiap sukunya, mulai dari turunan ketiga, kedua, semuanya ini, semua bagian ya, ini akan kita lakukan transformasi. Sehingga tadi yang turunan ketiga menjadi ini ya, sampai sini, sampai S-nya pangkat 0, kemudian yang kedua menjadi sampai sini, dan untuk masing-masing suku yang ada di sisi kanan, dia menjadi seperti ini. Ya, oke. Selanjutnya, tadi kita punya initial condition ya, bahwa pada titik 0, pada kondisi awal gitu ya, nilai Y dan turunannya itu 0. Berarti kita bisa langsung substitusi ke sini. Sini menjadi S pangkat 3 YS, yang sisanya berarti 0 ya. Kayaknya gitu tadi di soal ya. Coba kita lihat dulu. Memastikan ya. Di soal seperti itu, di contoh. Berarti kita kembali ke sini, kemudian di sini juga sisanya ini doang ya. Sisanya ini doang karena kita tidak punya angka-angka ini atau ini nilainya 0 ya. Oke, berarti sisanya S kuadrat YS sama dengan 1 per S min 1 ditambah 1 per S kuadrat ditambah 1 per S. Seperti biasa, kita yang ingin kita cari adalah YS ya. Berarti di sisi kiri ini YS-nya kita faktorkan, ini menjadi S pangkat 3 ditambah S kuadrat sama dengan, yang di sisi kanan juga bisa kalau misalnya mau dibuat jadi satu pecahan saja, supaya mungkin nanti ingin memudahkan menyelesaikan persamaan pecahan parsial gitu. Nah, berarti sebentar, ini sebetulnya sudah masuk ke tahap kedua. Tahap kedua adalah manipulasi aljabar. Supaya mendapatkan YS tadi. Nah, manipulasinya berarti tadi sisi kiri menjadi kita faktorkan S pangkat 3 dan S kuadratnya. Sisi kanan ini bisa kita gabung ya. Supaya sama penyebutnya, berarti kita bisa jadikan S kuadrat dikali S min 1. Tinggal kita kalikan saja. Untuk S ini kan merupakan faktor dari S kuadrat. Berarti kan kita nggak perlu kalikan menjadi S pangkat 3 ya. Cukup S kuadrat dikali S min 1. Ini bisa. Kemudian setelah itu yang atas berarti menjadi berubah ya. Mengikuti penyebutnya, pembilangannya. Yang pertama berarti menjadi S kuadrat ya kan, S kuadrat dikali S min 1 dibagi dengan S min 1 ya. S kuadrat kali S min 1 dibagi ini dikali dengan 1. Berarti asalnya adalah S kuadrat. Kemudian yang kedua ini menjadi S min 1 ya. Dan yang terakhir ini menjadi S dikali S min 1 ya. Oke, ini bisa kita ubah lagi menjadi kita gabungkan saja ya. Misalnya ini dan ini kan S kuadrat ya, berarti ada 2S kuadrat, kemudian ini plus S, yang ini S kali min 1 jadi min S, berarti hilang, yang tersisa hanyalah konstanta min 1. Sekarang kita baru punya sisi kiri ini YS dikali S pangkat 3 tambah S kuadrat, sisi kanan 2S kuadrat min 1. Berarti supaya di sini tersisa YS,
kita kali kedua sisi dengan 1 per S pangkat 3 ditambah S kuadrat. Sehingga menjadi seperti ini. S sama dengan 2S kuadrat min 1 per S kuadrat dikali S min 1 dikali dengan 1 per S pangkat 3 plus S kuadrat. Gitu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini bisa, atau mungkin mau dilanjut lagi supaya lebih bagus, kita bisa juga misalnya supaya sama, ini 2S kuadrat min 1 dibagi dengan S kuadrat dikali S min 1. S kuadrat dari yang kedua ini bisa kita faktorkan menjadi S kuadrat dikali S plus 1. Sehingga YS ini bisa kita tuliskan ulang menjadi 2S kuadrat min 1 dibagi dengan S pangkat 4 ya. Kita gabungkan S kuadratnya dikali dengan S min 1 kali S plus 1. Nah, sekarang kalau misalnya kalian bingung sampai sini, tenang aja, ujian kalian tidak sebanyak ini ya. Kalau misalnya kalian lihat seberapa banyak nanti ketika kalian akan melakukan ekspansi pecahan parsial, seberapa banyak konstanta yang kalian punya itu bergantung dengan biasanya pangkat yang ada di sini atau yang ada di atas sih, pangkat tertinggi ya. Tapi ini kebetulan pangkat penyebut yang menjadi penentu ya. Kalau misalnya dilihat di sini pangkat penyebutnya itu 6 ya. 6 dari mana? Ini ada pangkat 4, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Totalnya ada 6. Artinya berarti kalian akan punya konstanta A, B, C, D, E, F. Jadi punya 4 ya sampai F. Karena kalau misalnya kita akan melakukan inversi langsung ya untuk mendapatkan YT dari sini, ini akan sulit ya, karena tidak ditemukan di tabel 3.1. Oleh karena itu, berarti yang akan kita lakukan selanjutnya adalah melakukan ekspansi pecahan parsial. Ekspansi pecahan parsial. Tahapannya seperti apa? Saya hanya akan menunjukkan tahapannya aja dulu ya. Tahapannya tadi kita punya ini ya, kita punya ini. Berarti kita bisa tuliskan menjadi 2S kuadrat min 1 dibagi dengan S pangkat 4 dikali S min 1 dikali S plus 1. Tadi saya bilang akan ada A, B, C, D, E, F ya. Nah, dari mana itu? Pertama, kalau misalnya kita punya ini ya, kita punya sesuatu atau penyebut yang berpangkat ya, berpangkatnya ada beberapa kali, maka kita akan punya penyebut yang merupakan pangkat tersebut yang berulang sampai pangkat tertinggi. Misalnya, ini tadi S pangkat 4 ya, berarti kita akan punya A per S ditambah B per S kuadrat sampai S-nya pangkat 4 gitu. Jadi berulang ya, C, D. Gitu. Baru sisanya yang pangkat-pangkat 1, kayak S min 1 dan S plus 1 itu kita pisah. Nah, sebetulnya dari sini aja kita udah bisa lihat ya, mudah untuk melakukan inversi ini ya. Misalnya, AS ini kan bisa kita jadikan inversinya itu berarti A ya. Kemudian BS kuadrat. S kuadrat itu berarti B ya. BT berarti. Karena B ini kan konstanta atau koefisiennya jadi nggak akan berubah. Suara saya kedengeran nggak sampai sini? Harus memastikan. Oke. Kemudian S pangkat 3 ini juga T pangkat berapa? Nanti kan ada ya. S pangkat min 1 ini berarti eksponensial min T. Eksponensial T gitu ya. Ini juga eksponensial min T. Tapi
untuk mendapatkan persamaan umumnya, tentunya kita butuh konstanta ini. Makanya tetap nggak bisa kita selesaikan atau kita tidak bisa mendapatkan persamaan umum hanya dengan ini. Tapi yang jelas dengan melakukan ini atau pecahan parsial, kita akan mudah menginversi eh, Laplace kita gitu, persamaan Laplace kita tadi. Oke, supaya mudah ini cara menyelesaikannya. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Minggu lalu ada yang saya misalnya untuk mencari nilai A, berarti penyebutnya kita anggap 0, gitu kan. Atau untuk mencari E, berarti penyebutnya kita anggap sama dengan 0, berarti S-1 sama dengan 0, jadi S sama dengan 1. Atau bisa dengan cara lain. Cara lain ini, kalau misalnya tidak sebanyak ini, bisa mudah juga sih sebetulnya. Misalnya, kita kalikan kedua sisi dengan penyebutnya, yaitu S pangkat 4 kali S-1 kali S plus 1. Nanti sehingga kita akan punya 2S kuadrat min 1 sama dengan A-nya berarti S pangkat 3 dikali S min 1 kali S plus 1 ya. Terus, atau ini juga mau langsung S min 1 kali S plus 1-nya dikalikan juga nggak apa-apa. Misalnya berapa tuh? S kuadrat, S kuadrat, S min 1 kali S plus 1 berarti kan S kuadrat min 1 ya. S kuadrat plus S min S min 1. Terus B-nya menjadi B, karena dia punya S kuadrat berarti ini BS kuadrat kali S kuadrat min 1. Terus sisanya C, CS ya, CS kali S kuadrat min 1. Ini sambil kalian cek juga ya. Mungkin saya ada kelewat. Terus D dikali S kuadrat min 1 tambah E dikali S pangkat 4 kali S plus 1 tambah F dikali S, F dikali S pangkat 4 kali S min 1. Nanti caranya adalah kita setarakan ya sisi kiri dan sisi kanan. Mungkin ini bisa kita panjangin lagi jadi AS pangkat 5 min AS pangkat 3 tambah BS pangkat 4 min BS kuadrat. Ntar kita lihat dulu di ini tadi ya. Ya, kurang lebih sama ya. Sebetulnya ini dia sudah langsung dapat, tapi kita akan coba. Yang C berarti tambah CS pangkat 3 dikurang CS tambah DS kuadrat dikurang D. Yang E berarti ES pangkat 5 ditambah ES pangkat 4. Kemudian yang F adalah FS pangkat 5 dikurang FS pangkat 4. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup, oke. Setelah itu, kita gabungkan aja yang punya pangkat sama ya. Misalnya di sini pangkat tertingginya S pangkat 5, berarti kita lihat yang punya adalah AS pangkat 5, D, ES pangkat 5, dan FS pangkat 5. Kita gabungin aja, dia jadi A ditambah E ditambah F dengan S pangkat 5. Terus yang punya pangkat 4, ada BS pangkat 4, terus ES pangkat 4, dan FS min FS pangkat 4. Berarti bisa kita gabung B
ditambah E dikurang F. S pangkat 4. Terus sisa 3. Ada min A plus C. Ya, min A plus C S pangkat 3 ya. Min A plus C habis. Selanjutnya yang pangkat 2. Kita lihat ada min BS kuadrat plus DS kuadrat. Ada. Oke. Min B plus D. S kuadrat. Yang pangkat 1. Pangkat 1 ada nggak nih? CS ya. Pangkat 1 min CS. Min CS aja. Oke. Min CS. Yang tidak berpangkat atau konstanta saja ini ada min D ya. Min D saja. Maka kita tuliskan di akhir min D. Nah, kita bisa setarakan nih sisi kiri dan kanan. Misalnya yang tidak berpangkat, bukan tidak berpangkat, tidak bervariabel ya, hanya konstanta saja itu min D. Berarti min D ini dia sama seperti konstanta di sisi kiri, yaitu min 1. Dari sini bisa dapat nilai B ya, karena kita punya min B plus D ya. Oke, yang kedua kita cari min B plus D itu merupakan koefisien yang bersama atau menyertai S kuadrat. Berarti lihat di sisi kiri, S kuadratnya bareng apa? Bareng 2. Oke, kita bisa tulis bahwa min B plus D itu sama dengan 2. D tadi itu nilainya min 1, berarti min B ditambah D itu 1 tadi ya, nilainya 2, berarti min B adalah 2 min 1. Berarti B adalah min 1 gitu ya. Min B sama dengan 1, berarti B-nya 1. Oke, B dan D sudah diketahui. C juga kita bisa tahu nih. Bisa tahu dari mana? Kita lihat ya. C ini merupakan satu koefisien yang menyertai S. S pangkat 1. Lihat di sisi kiri, ada nggak S pangkat 1? Kalau nggak ada, berarti koefisiennya S pangkat 1 itu 0. Berarti, karena misalnya ini saya tulis lebih jelas, min di kanan dulu, misalnya 0S itu sama dengan min CS. Kita udah dapat nih 3. Dari situ kita bisa dapat min A juga. Min A eh, karena di sisi kiri juga atau ruas kiri tidak ada koefisien yang sama dengan S pangkat 3, berarti min A plus C itu 0 ya. Berarti min A tambah 0 sama dengan 0, berarti min A-nya 0 misalnya, atau A-nya 0. Suara saya terdengar? Dengar. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang S pangkat 5 dan S pangkat 4 itu juga kan 0. Berarti kita bisa tulis juga tuh untuk keduanya. A ditambah E ditambah F itu dengan 0. Karena A-nya 0 berarti E tambah F sama dengan 0. Kemudian yang pangkat 4 tadi juga 0 ya. Berarti B ditambah E min F
sama dengan 0. B-nya min 1, berarti min 1 ditambah E min F sama dengan 0. Atau E min F min satunya berarti jadi 1 ya di kanan. Nah, dari sini kita kan bisa melakukan eliminasi ya. Eliminasi misalnya E plus F sama dengan 0 dan E min F sama dengan 1 berarti misalnya kita mau jumlahkan gitu ya. Ini menjadi 1, F dikurang F0, E ditambah E itu 2 ya. Berarti 2 E alias E-nya adalah setengah ya. Kalau E-nya setengah, berarti F-nya min setengah. Karena ada ini ya, E ditambah F sama dengan 0. Berarti E itu min F. Oke, sekarang kita sudah punya satu per satu nih. Kita punya A, kita punya E, punya F ya. Berarti kita bisa sekarang melakukan inversi. Karena kita sudah bisa memasukkan ke sini ya. Oke, panjang ya. Tenang aja, UASnya tidak sepanjang ini. Oke, kita kembali ke sini dulu. Berarti kita bisa substitusi A sampai F ke YS misalnya. Dimana tadi YS-nya bisa kita tulis ulang menjadi parsial, A-nya masuk, A-nya 0, berarti ini hilang, kemudian B-nya min 1, berarti B ini bisa berubah menjadi min 1 per S kuadrat, kemudian C-nya 0, C-nya berarti ini hilang ya, D-nya 1, berarti bisa kita tulis menjadi plus 1 per S pangkat 4, E tadi 1/2 ya, berarti plus 1/2 S min 1, F-nya min 1/2, jadi min 1/2 S plus 1. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Jadi butuh ketelitian juga ya. Coba kita lihat dulu nih ya. Tadi usaha eliminasi substitusi kita ini sama nggak nih sama kuncinya? Ada yang ingin 1/S kuadrat ditambah 1 per S pangkat 4. Nah, sama ya. Kalau misalnya kita lihat dari PPT. Kayaknya ini PPT-nya belum saya share deh ke kalian. Tapi udah di kelas lain ya. Saya lupa. Sama ya. Jadi kita pada akhirnya punya Laplace Y, atau ini maksudnya adalah YS ya. Min 1 per S kuadrat ditambah 1 per S pangkat 4 dikurang 1/2 S plus 1 ditambah 1/2 S min 1. Nah, sehingga akhirnya yang akan kita lakukan adalah melakukan transformasi Laplace untuk mendapatkan Y dalam domain T ya. Ini maksudnya Y dalam domain T. Caranya adalah dengan melakukan transformasi Laplace pada masing-masing suku. Yang pertama, ya jangan lupa sih ini harus lihat tabel ya. Yang pertama berarti 1 per S kuadrat. 1 per S kuadrat ini ternyata ketika kita inversikan menjadi jadi T ya, negatifnya di luar. Kemudian 1 per S pangkat 4 itu menjadi 1/6 T pangkat 3. Oke, kita coba aja ya. Sendiri ya. Di tahap keempat berarti baru kita lakukan inversi. Tadi, kalau kita mau melakukan inversi, berarti kita tulis seperti ini. YS, ya, inversi YS itu nanti hasilnya YT. Berarti kita inversi min inversi dari 1 per S kuadrat ditambah
inversi dari 1 per S pangkat 4 ditambah 1/2 inversi dari 1 per S min 1 kurang 1/2 inversi dari S plus 1. Ini kalian nanti kalau misalnya ujian susah bikin L Laplace-nya, kalian buat huruf L besar aja ya. Ini 1 per S plus 1. Oke, sekarang kita sambil lihat tabel mungkin ya. Finalnya di sini adalah YT. Kita lihat, ini minus, berarti kita biarkan minus. 1 per S kuadrat, berarti kita cek di tabel. Lumayan. Cek di tabel. Ini. Nah, 1 per S kuadrat. Berarti kalau kita lihat sih sama kayak nomor 2 ya. Sama kayak nomor 2, N-nya 1. N-nya 1. Berarti kan kalau N-nya 1, ini menjadi 1 per S pangkat 2. Berarti T-nya pangkat N. Berarti karena N-nya 1, berarti ini hanya T saja. Salah. Ini jadi T. Kemudian 1 per S pangkat 4. 1 per S pangkat 4 kan tadi kalau misalnya kita lihat, kalau Ft-nya T pangkat N, Fs-nya itu N faktorial dibagi S pangkat N plus 1. Nah, kalau kita lihat, kan ini S-nya pangkat 4 ya. Berarti kan seharusnya N-nya itu 3 ya. N-nya itu 3. Maka idealnya 1 per S pangkat 4 itu kita harusnya berapa tadi? Kalau pangkat 4 ya, pangkatnya 4. Pangkat 4 berarti kan ini di sini ya maksudnya. Nah, berarti kan harusnya N-nya itu 3. Berarti idealnya, ini nggak saya record ya. Mungkin kalian, ya kalau misalnya kalian pengen nanti saya share aja cara-cara kan. Idealnya berarti kan seharusnya N faktorial ini adalah 3 faktorial dibagi dengan S pangkat 3 plus 1. Atau 3 faktorial ini kan 3 kali 2 ya, dibagi S pangkat 4. Atau 6 per S pangkat 4. Tapi kan kenyataannya kita punyanya hanya 1 per S pangkat 4. Artinya supaya dia menjadi bisa sama seperti 1 pangkat 4, kita harus kalikan ya. Kalikan di depannya dengan 1 per 6. Berarti kalau T-nya ini pangkat, T pangkat N-nya tadi 3, ya, kita harusnya dapat 6 per S pangkat 4. Tapi supaya kita bisa mendapatkan 1 per S pangkat 4, berarti harus kita kali dengan 1/6 ya. Ini kan bisa kita coret sebetulnya. Tapi ini kita manipulasi aja supaya kita bisa melakukan inversi. Maka di depan ada 1/6 T pangkat 3 ya. Ditambah dengan 1/2 untuk S-1 berarti ini eksponensial T ya. Untuk min setengah 1 per S plus 1 ini eksponensial min T. Berarti kita dapat nih hasil akhirnya bahwa fungsi kita ini ya, YT itu dapat ditunjukkan dengan min T ditambah 1/6 T pangkat 3 ditambah 1/2 eksponensial T dikurang 1/2 eksponensial min T. Coba kita lihat ya.
sama ya, ya betul. Sama seperti yang ada di solusi di sini. Ini nanti saya share aja ya di BCR. Atau kalau kalian mau buru-buru nanti saya share ke ketua kelas. Nih, seperti itu ya. Jadi nanti tahapan yang harus kalian lakukan ada 4 tahap itu untuk menyelesaikan sesuai dengan solusi yang sudah saya buat untuk UAS, transformasi lewat UAS. Ada yang ingin ditanyakan? Kita kan 2 SKS nih, ini baru 1 jam. Masih ada 1,5 jam. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu. Iya. Oh, oke. Sambil mungkin ini saya share di ini kali ya. Yang ini dulu, ini saya share ke saya share ke ketua kelas dulu ya, nanti ketua kelasnya share di grup. Kalian punya nggak sih grup khusus matek gitu? Soalnya kan ini beda angkatan ya untuk kelas RCRD. Ya, punya nggak? Ini sebetulnya materi tahun lalu sekolah materi ini. Cuman cara-carakan saya biar sekalian saya share juga. Suara saya masih terdengar nggak ya? Masih, Bu. Masih. Bisa nggak sih share PDF di... Oh, nggak bisa ya. Ke... Saya kirim ketua kelas dulu ya. Yang PDF dulu. Biar kalian bisa lihat dan saya juga bisa sambil absen. Tadi ada sekitar Mulai itu. terus udah saya share ke ketua kelas ya. Ketua kelasnya tolong share ke teman-temannya sebelum mungkin setelah ini ya, setelah kelas akan saya share di BCR. Kita absen dulu untuk kelas RD tadi. Saya buka share QR dulu. Nah, memang kalau ditinggal sebentar dia seperti ini ya, SS1 sekarang bagus-bagus amat. Ini silakan untuk kelas RD.
Kelas RD dulu 1 menit ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum saya panggil. Ini enggak kalau mereka enggak Pak, sebetulnya nih kalau saya enggak, cuma yang ada Oke, kita lihat. Tolong dijawab ya yang saya panggil. Salsa Amelia, Hadir, Bu. Wilmar Yupah, Nabila Putri, Vita Saura, Hadir, Bu. Justi Safira, Amelia Syifa Divana Putri, Sandriana Sinabang, Aufa Akmal, Hadir, Bu. Christian Wira, Hadir, Bu. Muhammad Rifa, Maya Salsabila, Rani Hantika Putri, Oke, saya panggil kelas RC dulu yang tadi belum. Permisi Ibu, saya belum Bu. Siapa tuh kamu? Saya nggak bisa lihat. Izin Bu, nama saya Muhammad Rifani, saya dari kelas RD Bu. Nanti dulu saya panggil RC dulu ya. Vanessa Dias, Hadir, Ibu. Ricky Saputra, ini panggilan terakhir ya. Kalau nggak jawab berarti nggak hadir. Naili Zuhriyah, Hadir, Ibu. Marsha Putri Ananda, Hadir, Ibu. Indra Christian, Oke, saya cek RD Permisi, Bu. dulu ya. Saya belum, Bu. Siapa? Kamu siapa? Satyo Pratama, Tadi Bu, saya di kelas RA. Satyo, kamu tuh, kamu kenapa nggak pernah ikut kelas RA coba? Kalau kamu emang kelasnya di RA. Jadwalnya beda, Bu. Bentrok. Jadwalnya beda. Oke, Terima kasih, Bu. kelas RD. Oke, kelas RD saya panggil sekali lagi ya. Wilmar Yupah,
Justi Safira, Hadir Ibu. Amelia Shifa, Septian Kristoforus, banget. Di mana? Ada nggak Septian? Asep, Muhammad Rifa, Hadir Bu. Maya Salsadi. izin Bu untuk Septian tadi katanya HP-nya nggak bisa pocket Bu, terus dia hilang koneksi karena mati lampu Bu di kosan dia. Oh, tapi tadi hadir. Hadir Bu, masuk dia tadi meeting. Nanti saya cek ulang ya kalian ya pakai meeting reports di Excel. Maya Salsabila, Rani Hantika, oke. Gimana kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Kurang lebih seperti itu tahapannya. Mari kita lihat contoh lainnya ya. Kalau nggak ada yang dipertanyakan, saya langsung kasih tugas aja nih. Iya. Pasti, iya pasti. Sudah paham sepertinya adik-adik. Oke, selewat saja ya atau sepintas kita lihat ya contoh-contoh lainnya. Misalnya di sini ada di contoh 2.18. Di contoh 2.18 ini beda nih kasusnya. Gimana kalau misalnya kita nggak punya boundary conditions atau initial conditions ya. Jadi di sini kita punya persamaannya nih. Saya kayak mendengar sesuatu. Takutnya ada yang raise hand, saya nggak kedengeran. Oke, kita punya suatu persamaan, kemudian yang kita punya initial conditionnya kita anggap sebagai 0 ya. Kemudian untuk turunan pertama ya, di waktu pertama itu dia Y1. Jadi unspecified. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gitu gimana nih? Berarti di sini kita mulai dengan cara yang sama, yaitu tahap pertama adalah kita lakukan transformasi ya. Transformasi dulu. Transformasi Laplace ya. Tadi yang turunan kedua itu berarti menjadi S kuadrat Y S dikurang dengan S Y 0 dikurang dengan S pangkat 0 Y aksen 0 ya. Kemudian yang Y ini menjadi Y S. Jadi kalian jangan bingung ya kalau tulisannya kayak gini, ini artinya Y besar S. Artinya Y dalam domain S gitu. Kemudian sama dengan eksponensial min T itu kita transformasikan juga. Hasil transformasinya adalah 1 per S plus 1 gitu. Oke. Nah, di sini berarti yang akan kita lihat atau kita lakukan adalah kita ganti Y0 ini ya. Y0 dan Y aksen 0 ini menjadi S. Y0 dan min Y1. Seperti itu. Sehingga nanti ketika kita bolak-balik hasilnya YS ya, YS adalah seperti yang di sisi kanan ini ya. Jadi dia akan tetap ada SY0 dan Y1. Caranya sama ya kayak yang awal tadi.
Jadi kita pisahkan dulu yang ada Y besar S-nya, ternyata itu adalah S kuadrat dan 1 ya, dari sini dan ini. Kemudian Y0 dan Y1-nya kita ganti aja, berarti jadi min S Y0, min Y1, dan seterusnya. Sehingga kita punya semua suku ini kita kalikan dengan S kuadrat plus 1 supaya di sisi kiri ini S kuadrat plus 1-nya hilang. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa bukan menyamakan sih, ini membaginya menjadi pecahan parsial. Jadi ini adalah tahap pertama. Tadi ini tahap kedua, manipulasi aljabar. Dan ini tahap ketiga adalah partial fraction atau pecahan parsial. Pecahan parsial. Jadi yang kita lakukan pecahan parsial atau maksudnya yang kita treat ya, kita buat menjadi pecahan parsial, ini cukup suku yang pertama aja. Karena kedua yang di belakang ini sudah dapat kita inverskan gitu loh. Sudah dapat kita inverskan dalam bentuknya. Coba sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya di bawah itu kuadrat, udah pasti temennya itu kuadrat. Ya. Kalau misalnya dilihat di tabel ya, sekarang kita lihat di tabel transformasi Laplace itu pasti yang satuannya kuadrat, S-nya, maka A-nya juga kuadrat. Nah, di sini karena satu ini adalah kuadratnya 1, berarti ini bisa kita tulis juga yang di sini adalah S kuadrat plus 1 kuadrat. Ya, 1 kuadrat. Untuk yang ini ada S di atas, untuk yang ini tidak ada variabel S-nya. Sekarang kita cek ya ke tabel. Kita cek ke tabel yang mana nih yang ada S kuadrat tambah A kuadrat. Ternyata ada nomor 6 dan nomor 7 ya. Nomor 6 dan nomor 7 itu yang jadi penyebut ada S kuadrat dan A kuadrat. Salah satunya ada variabel S, bilang yang satu tidak ada, tapi adanya A. Tadi kalau misalnya A-nya 1, berarti ini bisa kita gunakan ya, kan sama dengan 1 per S kuadrat plus 1 kuadrat, gitu. Berarti sebetulnya itu sudah tidak perlu kita gabung-gabungkan supaya menjadi pecahan parsial. Gitu. Yang perlu kita pisahkan hanya S plus 1 dan S kuadrat plus 1. Kenapa sih perlu digabung? Kenapa perlu kita lakukan pecahan parsial ya tadi? Karena kita tidak bisa menyelesaikan hanya dengan seperti ini ya. Nah, setelah kita lakukan pecahan parsial, ini untuk S kuadrat plus 1 ya. Ini tuh pecahan parsialnya harus ada S di atasnya. Harus ada seperti ini. Atau kalau misalnya kita punya ya kuadrat kalau misalnya kita punya kuadrat yang tidak dapat difaktorkan, berarti pembilangnya pasti adalah ada variabelnya AS plus B, atau kalau dalam hal ini di sini adalah BS plus C gitu. Kalau tidak bisa difaktorkan berarti ada dua konstanta di atas, yang satu ada variabel S-nya. Tuh, itu nanti kalian pelajari sedikit-sedikit juga ya, diingat-ingat juga itu materi matematika dasar 2, dan mungkin nanti akan saya bantu ya di UTS, udah ada di UAS. Nah, kemudian setelah tadi kita melakukan dekomposisi, tadi kita punya, oh benar tuh tadi yang Y0 itu cos T, yang Y1 tadi sin T gitu. Tapi untuk masing-masing ini yang setengah per S+1 ini menjadi setengah eksponensial min 1, dan yang ini kita pisah jadi setengah
S per S kuadrat plus 1. Ini juga bisa jadi cos ya, cos T. Kemudian yang satu min setengah per S kuadrat plus 1. Ini menjadi sin atau cos ya, saya kebalik ya. Pokoknya yang ada S-nya di atas itu antara sin. Cos ya, cos. Yang ada ini di atas tuh cos. Ini min dan min berarti ini jadi positif. Jadi min. Gitu ya. Sebenarnya sampai sini aja sudah cukup kalau misalnya kalian punya kasus yang seperti ini. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Cukup. Oke, kalau misalnya cukup, tugas deh. Kalau misalnya cukup, tugas, tapi kalian kumpulkan maksimal malam ini ya. Sisa waktu kita berapa? 1 jam. Sisa waktu perkuliahan 1 jam lagi, itu berarti jam 10. Ya, saya kasih keringanan lah sampai 10.30 ya. Karena kalian harus latihan juga. Nggak bisa ini ya. Nggak bisa mendengarkan penjelasan saya doang ini. Nanti kalian nggak ngerti. Ini ya, yang nomor yang D. Silahkan, mumpung lagi tugas, kalian bisa belajar bareng-bareng. Yang D di PPT yang sudah saya share, atau ini kalian bisa foto, screenshot, terapkan 4 tahapan yang saya berikan tadi. Nah, dikumpul malam ini maksimal 10.30 di GCR. Setelah ini saya langsung buat ininya. Paham? Terserah bukan ketik sih, tulis tangan, ketik mah bisa kopas kalian dari seperti 4 tahapan yang saya sampaikan. Kalau misalnya ternyata saya lihat nih kalian nggak kayak gitu dan terindikasi AI, saya anggap 0 aja tugasnya, gitu ya. Karena dari kemarin juga di kelas-kelas lainnya itu sebenarnya mereka ngerjain di kelas. Tapi karena ini kan saya nggak bisa ngeliat kalian, berarti harus jadi tugas kalian. Silahkan dicoba nomor yang D di exercise 2.4. Setelah ini saya langsung share materi dan ininya ya, materi dan coret-coretan saya tadi. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan ya, segera nanti saya tutup submission-nya, saya tidak akan terima kecerobohan apapun, pokoknya jam 10.30 maksimal kalian sudah mengumpulkan semuanya. Oke? Saya tutup perkuliahan pada malam hari ini. Belum selesai juga sih sebenarnya. Itu kita selesai perkuliahan setelah kalian mengumpulkan tugasnya ya. Karena masih ada sisa waktu sebentar. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini ya, walaupun mungkin yang berpartisipasi hanya berapa biji nih kalian nih. Ya, pasti sisanya tidur. Oke, saya tutup.